Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Kita jumpa kembali di The Chicken Talk Series dalam rangka buat Food Safety Day yang jatuh tepatan di tanggal 7 hari ini, 7 Juni 2022. World Animal Protection menggelar diskusi panel terkait dengan standar kesejahteraan ayam broiler untuk meningkatkan kualitas dan juga keamanan makanan. Di Juni, tepatnya bulan Juni tahun lalu 2021, YLKI dan juga Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies atau CIVAS dengan dukungan World Animal Protection merilis sebuah laporan yang seharusnya ini menjadi kekhawatiran kita semua terkait dengan temuan produk makanan yang terkontaminasi bakteri imun atau antimicrobial resistant AMR dalam rantai pangan broiler. Dan ini ternyata ada di sampel daging ayam yang diambil dari rumah potong hewan dari gerai-gerai retail yang ada di wilayah Jabodetabek. Dan nah ini satu hal yang ternyata memang harus seyogyanya menjadi concern kita semuanya. Sejak peluncurannya laporan ini 1 tahun lalu, ternyata tidak mendapatkan kemajuan dari hingga saat ini. Padahal adanya temuan bakteri yang resisten terhadap antibiotik ini jelas ini sangat mengkhawatirkan kesehatan masyarakat tentunya, terlebih lagi sebagian besar daging ayam yang disajikan di semua restoran cepat saji atau quick service restoran QSR ini berasal dari rantai makanan ini, dan ini tak bisa dipungkiri makanan yang lebih aman dan juga hewan ternak khususnya ayam dengan kesejahteraan tinggi adalah menjadi concern untuk kita semua. Nah, untuk itu WAP dan juga YLKI menyelenggarakan episode pertama dari The Chicken Talk Series di hari ini 7 Juni 2022 bertepatan dengan Hari Keamanan Pangan Sedunia, membahas standar kesejahteraan ayam broiler untuk meningkatkan kualitas dan keamanan makanan. Tentu saja di sini kami juga mengundang sejumlah narasumber yang berkompeten untuk mengetahui sejauh mana komitmen kita semua industri terhadap kesejahteraan hewan ternak atau farm animal welfare di tanah air. Mari kita sambut bersama narasumber kita hari ini. Ada Mas Ruli Prayoga dari World Animal Protection. Bagi Mas. Dan juga ada Mbak Indah Sukmaningsi dari YLKI, ada Mbak Anggi Rasti Sukatan, Assalamualaikum, praktisi quality control, dan juga last but not least Mas Agus Supriyadi pakai ya Mas ya, konsultan independen. Dan tentu saja kita langsung membahas terkait dengan topik yang sebenarnya ini harus menjadi kekhawatiran kita bersama. Saya akan ke Mas Ruli Prayoga dulu. Mas, terkait dengan laporan yang sudah dirilis sebenarnya tahun lalu ya Mas ini ya. Poin-poin penting apa saja yang ada dalam laporan itu? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi 1 tahun yang lalu kami World Animal Protection dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia bersama dengan SIPAS itu merilis satu laporan yang cukup mengejutkan bagi kami ya, mengenai kontaminasi bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Ya. Sederhananya ini udah imun ya. Jadi artinya ini. betul. Jadi kita cari sampel di sini produk pangannya ayam broiler ya atau ayam pedaging ya, karena kita melihat konsumsi ayam pedaging di Indonesia mulai berkembang dan juga didukung oleh banyaknya pelaku usaha bisnis ya di restoran cepat saji yang menyediakan ayam gitu kan. Jadi istilahnya kalau kita tanya makan apa kamu hari ini, pasti ayam geprek, ayam goreng, nah itu kan. Nah, nggak jauh-jauh dari betul, itu, nggak jauh-jauh dari ayam. Makanya disitulah muncul kekhawatiran kami karena tahun 2020 WHO itu sudah mencanangkan mengenai bahayanya antibiotik, mengenai bahayanya bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Ya, jadi saat itu dicanangkan dan menjadi PR bersama, terutama bagi Indonesia yang peningkatan penggunaan antibiotik terhadap hewan ternak itu sangat tinggi. Karena hampir 75% penggunaan antibiotik itu dilakukan di peternakan, bukan di manusia loh. Nah,
di peternakan ya. Jadi itulah yang menjadi concern kami. Dan itu nanti dikonsumsi oleh manusia tentu. Pastinya kan. Dan itu yang menjadi salah satu concern kami. Mengapa kita melakukan studi ini? Nah, saat itu bersama YLKI dan juga teman-teman dari media ya, satu Kompas ya juga menurunkan berita yang sama karena kita kerjasama dengan Kompas, melihat bagaimana praktik penggunaan antibiotik di peternakan. Juga kita selain dari kita melakukan tes ya, jadi kita melakukan tes dari karkas ayam atau daging ayam dan dari jeroan ayam ya, di mana disitulah salah satu bakteri penunjuknya gitu, kita pakai bakteri E. coli gitu, itu ada gitu kan, dan selalu ada ya bakteri itu, dan kita ambilnya pun di tempat-tempat yang kami pikir kita punya asumsi ya, Mbak Indah ya. Sangat higienis ya. Ber-AC, punya kulkas yang bagus ya, dan RPH yang bersih gitu kan. Jadi kita ngambil sampel dari RPH dan dari gerai retail ya. Nah, saat itu kita melihat bahwa kenapa kita melakukan testing di situ, karena kita mengenyampingkan parameter biosecurity. Dalam artian biosecurity itu higienitas dan lain-lain ya. Kita coba kesampingkan, kita cek harapannya ada atau tidak ada. Namun sayangnya dari 110 sampel yang kita ambil itu hampir 80% itu terkontaminasi. 80% dari gerai-gerai yang ada di Jabodetabek. Jabodetabek ya, kita ada 120 sampel ya. Nah, jadi dari itu 80%-nya terkontaminasi. Bakterinya tuh terkontaminasi, udah resisten lah antibiotik ya. Nah, dari 70%, 80% itu 50%-nya si bakteri itu sudah kebal terhadap 5 jenis antibiotik. Di mana antibiotik ini yang sering kita gunakan untuk penyakit pernapasan untuk manusia ya. Untuk manusia ya. Apa namanya, radang saluran kencing gitu kan. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya si bakteri itu kita hinggap di tubuh kita lah, ya kan, berkembang biak. Nah, itulah menjadi kekhawatiran kami gitu. Nah, itu satu hal. Kedua, kenapa kami concern terhadap ini itu adalah World Animal Protection saat ini kita sangat ingin untuk mempunyai sebuah produk atau bahan pangan yang kita sebut sebagai yang memenuhi standar kesejahteraan hewan. Kenapa itu penting gitu kan? Jadi kalau misalnya hewannya itu dibesarkan ya, istilahnya kita kan dibesarkan ya gitu kan, digemukkan atau kita ternakan dengan standar kesejahteraan hewan, dia tidak hewannya itu kandangnya itu bersih kan, terus kepadatannya juga mencukupi, pencahayaannya bagus, pengelolaan amoniaknya atau kotorannya bagus ya, sirkulasi udaranya bagus, itu akan menghasilkan ternak-ternak yang sehat. Dan kenapa kita melihat banyak antibiotik di situ? Karena ternaknya sakit. Kenapa dia bisa sakit? Menurut kami, si ternak itu sakit karena tidak dijalankannya kesejahteraan hewan yang memadai. Misalnya, contoh yang simple aja ya, kita bicara mengenai kebersihan kandang ya. Misalnya kita ada kadar amoniak yang tinggi. Itu kadar amoniak yang tinggi bisa menyebabkan ayam-ayam tuh sakit pernapasan. Bahasa peternak tuh cekrek ya, jadi itu nafas cekrek gitu kan. Mungkin kalau manusia ispa gitu. Nah, seperti itu, batuk gitu ya kan. Dan yang paling gampang untuk mengobatinya adalah dengan diberikan obat lah, antibiotik tadi. Salah satunya antibiotik ya. Dan bukannya dia melihat ini ada penanganan kandang yang kurang bagus sehingga bukan kandangnya dia dibersihkan dengan bagus atau dikelola dengan baik, misalnya saluran sirkulasi udaranya dipergunakan dengan baik, tapi pencahayaannya juga atau apa, tapi justru dikasih obat, ya kan, itu yang berlebihan biasanya, karena namanya juga ya orang pengen cepat
cepat sehat ya. Sehingga betul menurut penelitian FAO ya, hampir 75% penggunaan antibiotik di dunia itu digunakan di peternakan dibanding manusia ya. Tidak hanya di Indonesia aja ya. Di dunia ya. Dan Indonesia itu akan meningkat sekitar 22% sampai 50% di tahun 2030 untuk penggunaan antibiotik. Karena nanti industri peternakan ini kan semakin tinggi kan. Nah, makanya ketiga yang kita bawa pada hari ini ya di hari keamanan pangan dunia ya. Jadi ada World Safety Food Day ya. Jadi keamanan kesehatan pangan sedunia ini kita ingin menyerukan kepada para pelaku bisnis ya, pelaku usaha itu untuk mulai saat ini menjadikan ini hal yang sangat penting ya, urgensi, dan mereka lah yang bisa merubah ini gitu, melakukan perubahan ya di komitmen mereka gitu. Karena harga untuk sebuah ketidakpedulian itu sangat mahal. Konsekuensinya sangat mahal ya. Jadi 1 tahun berjalan ya, nanti Mbak Ina akan menjelaskan dari YLKI gimana prosesnya kita ngobrol sama mereka, memberikan mereka ruang untuk berdiskusi dan bagaimana kita follow up gimana nih ke depannya gitu kan ya. Jadi memang kita tunggu selama 1 tahun ini ternyata kita sebutnya business as usual ya. Jadi istilahnya tidak ada apa-apa, cincailah, mereka tetap ngejar profit ya, dan keuntungan, tapi di balik ya bayangkan aja ya, kalau menurut kami ya, walaupun ada satu sampel yang mengandung bakteri yang kebal terhadap antibiotik, bagi kami itu tuh berbahaya. Karena apa? Karena bakteri itu ketika dia berkembang biak nggak menghasilkan 1 atau 2 individu. Tapi pasti lebih 100 individu, 200 individu ya. Dalam berapa lama? Dalam berapa waktu kan? Dan ini betul, dan ini yang menjadi concern karena mereka sendiri bisa cross, dalam artian ketika si bakteri yang membawa kontaminasi yang terkontaminasi kebal antibiotik, ketika bertemu dengan bakteri lain, dia akan membawa genetikanya itu ke si yang sehat itu. Jadi bakteri yang tadinya belum imun akan imun juga. Iya, betul. Dan itu dapat dibuktikan secara saintifik ya, dan dari World Animal Protection kami juga selain dari riset ini kami telah melakukan beberapa riset di tempat lain ya. Di Thailand juga di tahun yang sama, tahun lalu juga menemukan tadi bakteri yang bisa cross genetik gitu, dia bisa mengkontribusikan genetikanya yang imun kepada bakteri lain gitu kan. Di Kanada, bahkan di Kanada, di Amerika pun ternyata sama gitu kan. Sehingga ini menjadi memang betul WHO itu mencanangkan untuk combating antimicrobial resistance atau bakteri-bakteri yang kebal ya pada tahun 2020, karena memang ini akan menjadi potensi pandemi selanjutnya. Begitu, Mas. Ini sangat menjadi kekhawatiran kita seharusnya, dan tidak seyogyanya dibiarkan sejak setahun lalu ya, Mbak. Dari YLKI seperti apa? Dari overview yang dari utarakan dari Mas Ruli tadi, adakah tambahan poin-poin yang membuat kita semua, pemerintah dan semua stakeholder agar lebih tergugah, agar segera mungkin ini menjadi concern kita? Betul. Satu kata yang paling harus dikenal oleh konsumen, caveat emptor. Konsumen waspadalah ketika Anda mengkonsumsi ayam-ayam broiler yang kemudian menggunakan cara-cara yang tidak welfare atau tidak sejahtera, semacam itu. Saya kira itu nasihat untuk konsumen. Anda lah yang harus merebut itu semua untuk mendapatkan ternak yang sejahtera. Anda yang menentukan, bukan orang lain dan bukan pemerintah. You have to fight for untuk mendapatkan demi kesehatan hidupmu. Dan itu adalah yang harus dilakukan. Karena terbukti dari hasil yang dikirim oleh YLKI untuk diuji di laboratorium milik negara,
bukan ngambil sembarangan, itu menunjukkan bahwa ketika dicoba dengan 5 antibiotik yang resisten terhadap 5-5-nya memang nggak ada, yang tidak resisten juga tidak ada, tapi mengandung 2 dia resisten, 3 antibiotik resisten, 4 antibiotik itu resisten. Jadi konsumen waspadalah, karena semua itu akan terkena pada diri Anda sendiri. Jadilah konsumen yang cerdas dan pandai memilih. Oke, dari sudut pandang konsumen, apakah nggak ada yang bisa dilakukan dari produsen dan stakeholder terkait lain? Seharusnya iya, tapi hari ini membuktikan bahwa YLKI ingin ngobrol dengan para produsen, mengundang, ada satu yang hadir. Inilah satu-satunya dari PT Suja kalau tidak. Suja ya? Ada enggak ya? Itu menunjukkan etikat baik menjadi seorang yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Jadi YLKI tidak membenci perusahaan, tetapi perusahaan-perusahaan yang baik, pilihlah dia. Karena dia ikut bertanggung jawab untuk mengadakan ini semua. Artinya berani kita berdialog dan kemudian berani menyatakan apapun yang YLKI inginkan. Kan sekarang trennya perusahaan terutama dari Amerika itu adalah menyenangkan atau memberikan kelebihan yang menyenangkan yang diinginkan oleh konsumen, dengan otomatis profitnya akan naik. Sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan itu. Saya nggak tahu, walaupun nggak datang memang benar-benar berhalangan atau kemudian itu alasan, tapi konsumen tetaplah memilih perusahaan-perusahaan yang mendengarkan Anda. Dia belajar mendengar untuk belajar. Gitu ya. Tapi yang sudah pasti terkait dengan laporan ini tahun lalu, produsen itu sudah tahu terkait dengan hasil ini ya? Iya tahu, dan sebetulnya kita pengen ngobrol, Bapak apa sih yang sudah dilakukan membuat konsumen seperti saya, orang yang punya profesi memilih sebagai pembela konsumen, itu tentram gitu. Dan bahkan saya juga bisa merekomendasikan beli yang itu Suja dan kawan-kawan karena dia sudah berani mempertanggungjawabkan itu. Jadi itu sebetulnya balasan dari kita atas apa yang dilakukan. Bayi kok diberi produk yang tidak mensejahterakan, nanti lahir lebih tidak sejahtera lagi itu nanti, atau dia juga menganiaya orang lain gitu. Tidak hanya pada binatang, binatang aja nggak bisa, apalagi manusia gitu atau kebalik. Nah, ya artinya gitulah. Itu sebetulnya hal-hal yang diperingatkan pada mereka. Let's talk gitu. Kenapa nggak mau ngomong aja gitu? Ya, sedikit banyak kita angkat topi apresiasi kepada produsen yang bisa hadir untuk berkomunikasi dengan kita hari ini. Baik, ada tambahan? Boleh? Mungkin jadi betul yang dibilang sama Mbak Indah tadi ya. Kami ya dari World Animal Protection dan YLKI sebetulnya pertama nih, kami tidak mau juga dianggap wah jangan makan ayam gitu kan. Enggak gitu juga gitu ya. Tapi lebih ke oke, kita harusnya mengkonsumsi sesuatu yang sehat, ya kan, sesuatu yang baik, ya, dan itu menenteramkan ya, dan itu berasal dari produk-produk yang sejahtera, ya, baik dari ayam, kalau kita bicara ayam ya, ayam yang sejahtera, kambing yang sejahtera, hewan yang sejahtera, karena dia akan memberikan manfaat yang lebih baik, dan itu sudah banyak risetnya gitu kan. Jadi itu silakan dicari ya. Pertama itu. Kami menginginkan para konsumen itu untuk lebih bijak, lebih pintar, cerdas ya dalam memilih konsumsi pangannya kan. Karena itu akan berkaitan dengan kesehatan, dan riset kami pada saat ini menjelaskan itu. Kedua, kepada para pelaku usaha, kami juga bukannya akan ngeblok usahanya atau gimana ya gitu kan, tapi ayolah kita sama-sama kita mempersembahkan lah ya yang terbaik buat konsumen. Dan bagaimana untuk hajat itu orang banyak, Pak. Persis. Dan ini sebetulnya juga produsen akan sangat tergantung pada konsumen. Karena konsumen punya power to choose ya, Mbak ya. Jadi kalau konsumen switch itu kan yang rugi juga perusahaan sendiri gitu. Ketika mereka beralih gitu kan. Oh saya nggak mau produk ini, saya maunya produk ini kan, seperti itu kan. Nah jadi memang yang kita inginkan ya adalah komunikasi, kolaborasi bersama kan, kita sama-sama melihat
oke, kita cari solusi bersama sama si perusahaan-perusahaan gitu kan. Kira-kira apa yang YLK bisa bantu, apa yang kami bisa bantu. Mungkin itu. Baik. Selain dari World Animal Protection, Mas Ruli dan juga Mbak Indah Manisi dari YLKI, di sini juga ada praktisi, ada Mbak Anggi Rasti Sukaton, dan juga ada Mas Agus Supriyadi sebagai konsultan independen. Saya ke Mbak Anggi dulu. Mbak Anggi, dari temuan ini Anda sebagai praktisi, apa komentar Anda? Ya, baik. Sedikit cerita dulu ya. Untuk campaign animal welfare atau kesejahteraan hewan, ini memang untuk seluruh dunia sedang menjadi trend topik sekarang. Salah satunya tadi isu untuk mikroba resisten terhadap antibiotik ini juga sedang menjadi highlight seluruh dunia. Kita bicara dunia ya. Tapi konsep yang menariknya adalah dengan hewan yang sejahtera tadi, kita pasti akan mendapatkan produk yang baik. Itu memang sudah konsep yang sangat mendasar. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian kalau dari praktisi ini banyak nih Bapak Ibu, mulai dari pertama ini penghasil pakan dulu, penghasil pakan ternak, gitu ya. Dari situ pakan dulu. ternak mulai dulu ya. Pakan ternak dulu. Jadi ketika produsen pakan ternak ini harus memproduksi bahan pakan, ya, dia sangat menghindari pemakaian antibiotik, gitu. Tapi ya bagaimana? Karena konsumennya minta, gitu kan. Jadi konsumennya minta pakai antibiotik ya mau nggak mau. Konsekuensinya ketika pakai antibiotik di produsen pakan ini sulit untuk membersihkan carryover. Jadi nanti cost produksinya naik luar biasa, betul. Jadi kalau sebenarnya gitu ya, kalau konsumennya mintanya yang tanpa antibiotik, mereka lebih happy, gitu, nggak susah. Jadi secara handling produksi itu nggak susah. Bayangin ketika sudah pakai antibiotik ini harus dibersihkan. Kemudian alat-alat itu nggak boleh campur tuh. Ya, yang untuk handling antibiotik itu harus dedicated sendiri sampai ganti baju orangnya. Itu yang dihadapi oleh tidak ada tool-toolnya aja, tapi manusianya juga ya. Manusianya juga harus ada safety ya dan lain-lain. Dan yang pasti betul biohazard. Terakhirnya adalah nggak boleh ada carry over di produk selanjutnya. Jadi kalau kita lagi bikin yang pakai antibiotik, nanti yang produk selanjutnya jangan sampai ada, ya. nggak boleh ada carry over. Ada hitungannya, susah biaya lah, cost gitu. Kemudian si produsen pakan ini juga mencoba mendekati ke konsumennya, lihat di lapangan. Kalau misalnya nggak butuh antibiotik ya mereka nggak kasih kan gitu. Tapi mereka sebenarnya selalu mengedepankan itu ya. Selalu mengedepankan para produsen pakan ternak ini ya. Sampai diawasi oleh dokter hewan kan. Hanya boleh dokter hewan yang lihat ke sana, baru keluarin resep, baru dibuatin nanti pakannya. Tapi ternyata konsumen pakan ternak sendiri yang meminta hal ini. Seperti tadi dari YLK juga bilang sedikit-sedikit ibu rumah tangga ngasih anaknya obat, ada antibiotik semacam itu ya. Kembali, kalau misalnya beli pakan ke perusahaan yang sudah bagus, yang sudah besar, pakai sistem, itu pasti diawasi. Penggunaan antibiotik sangat-sangat diawasi. Tapi kan nggak tahu, kadang kan konsumen beli pakan ya ada yang murah, mau kasih apa yang dia minta, ya udah. Seperti itu. Tapi kalau corporate besar untuk pakan ternak sudah punya regulasi, dia harus lihat dulu ke lapangan. Nah, di lapangan untuk kesejahteraan hewan ini poinnya sangat penting. Jadi ketika tadi kandangnya bersih gitu ya, kemudian treatmentnya juga bagus, ya pasti lebih bagus. Saya mereka nggak susah gitu, udah kasih pakannya nggak usah yang susah. Nah itu dari sisi produsen pakan ternak ya. Untuk sekarang peternaknya sendiri gitu ya. Kalau dari biaya nih, kita bicara biaya ya. Beli pakan medicated ini lumayan harganya, yang pertama ya. Yang kedua, ini kalau misalnya kita bisa kondisikan environment gitu ya, supaya ternaknya ini bisa bertumbuh dengan baik gitu ya. Ya tadi diatur semuanya. Kalau misalnya ada yang udah kelihatan sakit ya udah diambil deh, dipisahkan. Sebenarnya tidak gimana ya, perlu effort, tapi kalau sudah secara rutin dilakukan harusnya sih bisa lah ya, semua juga bisa. Kita pakai standar-standar dari WPA, itu sudah bisa dilihat di situ, bukan hal yang sulit sebetulnya ya. Betul. Nah kemudian kita maju lagi nih sekarang ke slaughtering atau rumah potong hewan dan ya nanti yang memproses daging.
mereka juga ketika menerima material atau live bird yang sudah bagus ya udah sehat, itu kan happy gitu ya. Jadi mereka nggak usah treatment susah lagi gitu. Ketika datang juga beda kan, ayam yang sehat ya. Ini akan ada grading. Jadi di pertama kalau untuk slaughtering itu di grading dulu. Jangan sampai nanti yang grade-nya bagus itu kecampur sama yang enggak. Ini juga kan biaya ya sebenarnya. Kalau materialnya udah bagus semua, nggak perlu grading lagi. Nggak perlu grading, happy, semua orang happy. Ya, ya betul. Lanjut sampai ke nanti pengolahan sama. Ketika udah diproses misalnya jadi nugget, jadi bahan olahan yang lain. Ketika kita dapat karkas yang bagus, kualitasnya oke, itu happy. Memprosesnya juga nggak terlalu susah, nggak perlu treatment yang gimana ya. Jadi sebenarnya berkelanjutan gitu. Itu kalau dari sisi pengawasan secara quality ya, semuanya udah punya sistem gitu ya. Jadi kalau punya sistem, sertifikasi itu yang seperti apa ya orang konsumen kalau melihat sertifikasi ini udah oke. Artinya dari asal usulnya ini udah oke nih. Seperti yang dikatakan tadi ini happy, berarti ada yang nggak happy. Siapa sebetulnya yang tidak happy, yang tidak punya sertifikasi? Baik, jadi kalau kita lihat dari kelas perusahaan Ibu, perusahaan yang sudah besar, punya brand standar sendiri, punya sistem ke arah sana. Karena semuanya juga pengen optimasi di cost kan. Gitu. Jadi kalau kita bicara brand-brand besar, harusnya udah ada. Nggak mungkin belum sampai aware ke masalah resisten mikrob karena memang ya mungkin belum sampai ke sana. Ya mungkin perlu komunikasi lagi Bu. Artinya laporan tahun lalu ini belum sampai terkomunikasikan dengan baik. Ya sudah mungkin sudah. Cuman karena kalau di manufaktur itu nanti konsepnya kan sepertinya sudah ada panduan-panduan bakunya gitu ya. Mereka nanti fokus di residu antibiotik, kemudian di parameter-parameter yang lain. Ketika dari korporatnya belum dimasukkan masalah ini, mereka juga nggak bisa apa-apa gitu. Komunikasinya aja. Iya, terkait dengan hal ini tadi yang diungkapkan oleh Mbak Anggi tadi ternyata mulai dari hulu, dari produsen pakan ternak hingga semuanya terlibatkan. Dari World Animal Protection dan YLKI, apakah aware dengan hal ini? Ya, sebetulnya yang disampaikan Bang itu yang konsep yang ideal ya. Idealnya. Ideal dan memang ideal dan bukan berarti tidak bisa dilakukan. Dalam artian itu doable sebetulnya. Sebenarnya ya. Sebetulnya doable ya. Tinggal tadi pilihannya kita mau. Ada willingnya nggak ya? Nah, atau willing ya. Willing itu kan kita harus berpikir motif, ya kan? Ketika dia willing berarti dia harus ada motif dong, ya kan? Nah sekarang kita kembalikan ke motif. Motif bisnisnya seperti apa, ya kan? Karena hal-hal yang disampaikan tadi itu bisa dan di beberapa lokasi udah mulai dilakukan sebetulnya. Ya, jadi bahkan dilakukan oleh peternak-peternak yang lokal justru, ya, di mana dia mempersiapkan pakannya dengan baik tanpa antibiotik, ya kan? Dia mempersiapkan kandangnya dengan baik karena dia aware, gitu kan? Nah, tinggal willingness-nya tadi kan, yang berdasarkan atas motif, dan itu biasanya motif bisnisnya besar. Dalam artian dia mungkin memerlukan diversifikasi produk yang lain ya, gitu kan, seperti itu kan. Nah, itu satu. Kedua, soal komunikasi mengenai ini tentunya ini jadi awareness ya semua pihak, termasuk media ya, termasuk media ya, dan juga sebetulnya pemerintah kita juga udah aware dengan ini. Bentuk aware-nya apa? Mereka udah mempunyai Pokja ya, task force ya di untuk Kementerian Kesehatan yang di pemerintah ya, di mana Kementerian Kesehatan menjadi focal point-nya dia, kan? Jadi lead sektornya itu di Kementerian Kesehatan, aktornya itu salah satunya ada Kementerian Pertanian. Yang situ ada Mafet ya, yang memang sudah menjadi bagian dari peran penting mereka ya untuk menghandle ini gitu kan. Ini menjadi concern dunia masalahnya, nah, hanya di Indonesia itu di semua dunia. Nah, tinggal betul tadi saya sepakat ya, komunikasi ya, bridging-nya gitu kan. Jadi bridging itu yang harus dibangun dari pemerintah, bridging-nya ke perusahaan ya kan,
dari mulai mungkin kalau kita sebut reformasi operasional ya. Jadi kayak semacam bagaimana si SOP itu disesuaikan dengan menambah satu kriteria misalnya kan. Kalau misalnya biohazard, sanitasi dan lainnya udah checklist semua, tapi AMR belum nih. Oke, masukkan sehingga pihak bisnis juga bisa bergerak di situ. Ini peran pemerintah ya. Peran bisnis sendiri sebetulnya menariknya begini. Tanpa harus menunggu dari pemerintah pun, sebetulnya mereka seharusnya bisa melakukan itu. Doable tadi ya. Jadi sangat mungkin untuk sangat mungkin karena mereka itu punya biayanya. Mereka yang membuat SOP-nya dan yang lebih penting lagi adalah sebetulnya dengan adanya standar tadi ya, standar AMR tadi misalnya dimasukkan dalam SOP ya, itu akan menjadikan ya si produknya itu harusnya dia udah punya add value. Ya, dia harusnya punya add value dan add value-nya itu yang menjadi bisa jadi diversifikasi produk yang baru atau kita ngomongin pricing ya. Tadi tergantung motifnya usahanya apa tadi ya. Tapi Mas Ruli, jadi ayam-ayam yang tersedia yang tinggal disuap makan ini itu ada dua sumber dari perusahaan dan sumber dari yang lain. Peternak kontrak mungkin. Kemitraan tadi ya. Kemitraan ya. Nah itu bedanya. Lalu bagaimana untuk menjamin bahwa semua yang masuk ke sana benar, yang peternak kontrak itu pasarnya kemana ya? Iya, jadi atau boleh Pak Agus? Iya, mungkin langsung Mas Agus sebagai konsultan independen terkait dengan hal ini. Tadi mungkin sebelum saya menjawab itu, mungkin saya percaya setuju dengan Mas Ruli bilang tadi ya, bahwa sebenarnya kunci dari keberhasilan kalau kita mau menerapkan animal welfare itu ada 3. Yang pertama adalah tuntutan dari konsumen sendiri. Mungkin YLKI mungkin lebih berperan itu memberikan campaign terhadap produk yang memang khususnya ayam atau mungkin sapi atau kambing yang dipelihara sesuai dengan kesejahteraannya. Kemudian yang kedua adalah pasti dari komitmen dari pelaku bisnis atau motif dari pelaku bisnis tadi. Kalau seorang pelaku bisnis punya komitmen jangka panjang, pasti mereka akan berpikir bahwa produk itu tidak harus diproduce dengan syarat-syarat tertentu, termasuk animal welfare. Dan ketiga adalah dari support dari pemerintah pasti. Pemerintah akan mensupport apabila ada 2 tuntutan tadi tuh. Kalau konsumennya menuntutnya terlalu gencar gitu ya dengan campaign, tentu akan lahirlah undang-undang di mana produk harus memenuhi animal welfare. Seperti halnya haram dan halal seperti itu ya, mungkin nggak menutup kemungkinan ini bisa sertifikasi bisa. Iya. Nah, saya bercerita mengenai bisnis yang pernah saya consult dulu ya. Itu memang dia berkomitmen terhadap produk yang dihasilkan. Animal welfare itu setahu saya masuk ke bisnis brand yang saya sebut tadi itu tahun 2003 mulai terapkan, mungkin baru adopt dari Europe ya, karena itu pertama checklist saya baca waktu itu sangat lengkap, sangat memenuhi unsur. Di tahun 2003 lalu sebenarnya mereka sudah aware sudah mulai menerapkan itu. Dia adopsi dari Eropa dan kabarnya animal welfare itu juga disusun oleh orang yang bersumber pada kitab Al-Quran sebenarnya, karena tuntutan untuk menyengsarakan hewan itu ada di kitab Al-Quran itu. Iya, justru itulah makanya saya sangat antusias untuk menerapkan animal welfare tadi. Kalau saya lihat checklistnya itu ternyata memenuhi unsur 5 bebas ya, freedom ya, bebas dari lapar dan haus, bebas dari stres, bebas mengekspresikan kayak ayam misalnya kalau kandangnya itu harus bisa bergerak kiri, bergerak ke kanan gitu ya. Pencahayaannya ya, terus dia jauh dari bising, terus kemudian tidak hanya kebersihan saja tapi juga ya harus happy. Jadi ayam itu harus diistirahatkan dengan layak gitu loh ya. Dan yang lebih
surprise lagi adalah kalau kita menemukan checklist itu mewajibkan RPH-nya itu sebelum dia memotong ayamnya, ayam yang sebelum dipotong menunggu antrian untuk dipotong itu harus disekat supaya dia nggak melihat teman-temannya, nggak seperti pas saat kurban gitu ya, sapi satu ngelihat sapi lainnya di slaughter gitu. Ya. Kayak seperti itu. Harus seperti itu. Iya, sehingga dari komitmen pelaku usaha seperti itu dia akan menghasilkan produk yang berkualitas, ya. Sehingga bolehlah kita bisa bilang, ambil contohnya Wagyu ya. Wagyu kalau di Jepang itu kan treatmentnya begitu luar biasa ya, Mas ya. Super welfare. Dia mendapatkan tidak treatment hanya yang mewah, makanannya, tapi sampai di message segala gitu kan. Iya, itu kan terbukti bahwa produk yang dihasilkan jadi berkualitas. Nah, salah satu motivasi untuk menerapkan animal welfare adalah tadi supaya menghindarkan pemakaian antibiotik yang berlebihan, sehingga ayamnya sehat, sehingga dia nggak sakit ya. Sehingga tadi Mbak Eni bilang bahwa kalau kita memisahkan ayam sakit dan itu kan cost-nya tinggi. Ayam hampir 100% yang dihasilkan dari ayam yang menerapkan animal welfare pasti bagus sehat, sehingga nggak perlu ada cost-nya lebih rendah, upgrade nggak ada lagi, betul ya. Nah, itu yang mungkin perlu ditularkan ke beberapa pelaku bisnis ya, supaya mereka punya komitmen jangka panjang, tidak hanya sekedar memenuhi harga murah saja, karena memang kebanyakan peternak itu tidak menerapkan animal welfare karena dia mau murahnya saja, tapi ternyata justru costly ya. Ya, contohnya kandang itu kan punya ukuran yang tertentu ya, supaya ayam itu bisa bebas lari kiri, lari kanan, bisa bercengkerama sama teman-temannya. Tapi kalau dipepet, dijejal-jejal seperti halnya di beberapa negara itu, akhirnya mereka dia sakit, stres gitu. Antibiotik terus nantinya. Betul. Ya. Baik, dari sudut pandang konsultan independen, Mas Agus Supriyadi, para produsen di tanah air seperti apa? Mungkin tadi Mas hanya melihat yang tahun 2003 itu mereka sudah aware ke sana, tapi produsen lainnya seperti apa di Indonesia? Saya sih tidak tahu pasti apakah mereka melakukan seperti itu enggak ya, karena tapi seharusnya pelaku bisnis yang memang aware terhadap kesejahteraan konsumen jangka panjang, tidak hanya sekedar jual laku, tapi ada kesinambungan transaksi ya, sustainable ya, seharusnya sudah mulai seperti itu ya. Brand-brand yang ada di Indonesia yang internasional sudah, saya yakin sudah sih ya. Dan apalagi Bapak benar-benar tidak ada double agent, artinya di sana iya, di sini enggak itu. Double standar, iya. Setahu saya sih ya, karena ini udah masuk requirement ya, sehingga pada saat dia memilih mitranya, dia mengambil sumber raw materialnya, dia akan tetapkan, lu kalau mau masuk ke saya gitu ya, lu harus terapkan itu gitu. Dan itu ada auditnya seperti itu. Terus di sisi manakah yang harus diperbaiki untuk produsen? Sebenarnya kalau melihat dari checklistnya ya, itu kan udah too much ya, lengkap banget ya. Yang susahnya adalah menerapkan di peternak tradisional, yang mitra-mitra, terutama untuk lokasi-lokasi yang kebetulan sudah terlanjur ada di daerah pemukiman, itu yang susah. Dan terpaksa harus memindahkan. That's why apakah pelaku-pelaku produsen besar itu tidak terlalu menanggapi karena we are already committed dengan semua checklist yang ada. Saya yakin mereka menanggapi. Para peternakan yang kemitraan itu, tolong dong mereka yang perhatikan semacam itu mungkin. Saya yakin mereka menanggapi. Cuma kadang-kadang bisnis berkata lain ya. Mungkin mereka akan menerapkan animal welfare untuk konsumen yang memang membutuhkannya, tuntutan konsumen ya. Atau sekaligus dia juga akan tidak menerapkan untuk konsumen tidak terlalu membutuhkannya. Iya. So, mungkin saya tanggapi ya, ini menanggapi ini menarik ya. Jadi mungkin itu tadi motif bisnis. Jadi ada grading akhirnya. Artinya grading konsumen. Iya, artinya konsumen yang tidak mampu membayar dengan ini itu dapat yang terkontaminasi gitu. Tapi yang memang saya sepakat ya dengan yang disampaikan Mas Agus gitu. Jadi sebetulnya kan mereka kan doable ya si para perusahaan ini kan. Dan mereka juga seharusnya mungkin kita bicara motif ya. Karena kebetulan saya punya teman peternak 3 minggu yang lalu dia kehilangan 20.000 ekor populasi. Flu burung? Bukan. Apa itu? Karena kandang terlalu padat.
Kandangnya sirkulasi udaranya nggak Ini bagus. open atau close house? Close. Close ya. Ya. Jadi satu kandangnya tuh apa namanya, si kipasnya mati. Blowernya Ya, blowernya mati. Blower mati. Karena apa? Dia nggak menerapkan sistem ventilasi yang baik ya. Terus tadi kandangnya terlalu padat karena dia ngejar ini ya, ngejar harga cepat kan. Nah, akhirnya dia harus kehilangan. Dan tadi yang tadinya mau untung jadi buntung ya, kasarnya ya. Karena tidak betul tadi dia tidak menerapkan dia menerapkan kita sebutnya low welfare lah ya gitu. Jadi low welfare itu bukan hanya menyebabkan masalah kesehatan juga, ternyata juga secara ekonomi ya ada risiko. Ada risiko gitu. Seperti itu. Iya, terkait dengan ini Mbak Anggi mungkin ada tambahan Mbak. Iya. Jadi kalau untuk yang kita bicara tidak ada tadi standar untuk welfare. Iya. Tapi kan kembali ya, pengawasan untuk ke peternak kan nggak bisa 24 jam ya, Bapak Ibu. Mereka audit pun ya, basisnya kan sampling. Jadi nggak mungkin. Tapi kebanyakan peternak itu kan bermitra dengan para perusahaan besar ini. Ya betul, diawasi kan? Betul. Tapi metode pengawasan tidak bisa 24 jam. Ya. Jadi kita perlu komitmen sendiri. Perlu komitmen, betul. Artinya dari produsen sudah cukup effortnya. Lah saat ini pemerintah dan mungkin YLKI juga selalu mengkampen kepada konsumen untuk memilah-milih semacam itu. Ya. Kita harus mencari ide-ide baru. Oh ternyata kalau yang bukan perusahaan itu masuk pasar, pastinya pasar tradisional ya. Nah itu kerjasama dengan PD Pasar Jaya supaya dia ikut mengontrol, tidak hanya menyewakan lahan untuk jualan, tetapi memastikan bahwa ya perlu lagi dibuat sertifikasi dan juga mengingatkan pada konsumen ya mau nggak mau kalau Anda selamat ya. Tapi dari poin yang kita ambil tadi, kita kesampingkan produsen-produsen yang sudah sertifikat dan besar-besar, kita fokus ke peternak kemitraan ini. Apakah ayam-ayam yang sudah di stok ke gerai-gerai makanan cepat saji itu, setelah tahu itu sudah welfare semua dan baik semuanya? Kalau dari saya sih begini ya, standar welfare bagaimana kita tahu ya bahwa si perusahaan itu sudah menerapkan standar welfare ya. Karena dari yang kita tawarkan sebagai solusi ya. Jadi dari World Animal Protection kita menawarkan solusi ya. Selain menemukan masalah harus ada solusinya. Betul, karena kami solutionologist. Ya kan? Bukan problematologist kita tidak menawarkan problem, tapi kita mencari solusi gitu. Jadi higher level lah ya Mas ya. Iya. Jadi si solusi yang kita sampaikan tuh ini ada standar minimum requirement ya. Jadi standar minimal untuk welfare yang sudah diadopsi di beberapa negara, namanya Farms Initiative ya. Nah, berkaitan dengan standar ini juga sekarang standar ini menjadi salah satu standarnya dari EU untuk impor. Jadi kalau misalnya Indonesia mau mengimpor produknya ke EU, dia harus memenuhi standar welfare sekarang. Mengekspor ya, mengekspor ke EU, betul. Ekspor kita harus ada standar welfare. Kalau nggak ada standar welfare, nggak akan. Dan itu yang sekarang sedang berjuang itu Thailand, karena Thailand tuh lumayan terbanyak dia mengekspor ke EU kan di ayam ya. Indonesia juga katanya Belgia dia, tapi nggak tahu juga tuh gimana terusannya. Nah, karena harus memenuhi standar itu, si Farms Initiative itu salah satunya dari standar inisiatif itu adalah transparansi dari perusahaannya, bahwa perusahaan kami ini sudah memenuhi standar itu gitu. Jadi salah satu komitmen yang paling gampang ya kan kata Mas Agus kan mereka udah punya SOP-nya, tinggal declare. Ya. Declare aja bahwa kami punya SOP ini loh, nah, kan? Dan ini udah di checklist loh semua. Declare aja bahwa kenapa itu penting declare itu karena YLKI akan memantau betul nggak yang udah di declare. Nah, kalau misalnya betul udah declare, kita appreciate.
Mungkin kalau boleh saya usul sebenarnya ya kalau mau lebih nyata lagi ya, declare penting. Tapi alangkah lebih baiknya sistem yang sudah ada itu digabung jadi yang syarat halal haram tadi mungkin bisa jadi ya. Kalau RPH mendapatkan sertifikasi halal kan bisa ditambah checklistnya, termasuk bagaimana dia mendapatkan karkasnya, ya kan? Apakah dari mitra atau peternak yang menerapkan animal welfare apa enggak? Kalau enggak, ya enggak halal. Seperti itu. Ya, saya sepakat ya dengan itu dan sebaiknya memang seperti itu ya. Gitu. Jadi untuk yang paling gampang lah sekarang ya, solusi yang paling mudah dan artian solusi yang on the table lah. Ya kan, saya yakin itu semua perusahaan tuh punyai, nggak mungkin lah dia melakukan hal yang tidak baik lah istilahnya ya. Jadi yang udah on the table, declare itu tahap 1 ya. Okay. Declare aja bahwa yang kami sudah on track mau sini betul ya? karena saya yakin mereka memenuhi semua kriteria itu gitu ya, tinggal ditambah-tambah aja gitu kan. Bisa jadi nilai plus gitu ya. Betul, dan itu declare aja. Nah, ketika declare itu tahap 1 sehingga konsumen tahu nih, dan konsumen tadi milih. Iya. Oke, yang udah declare perusahaan mana aja waktu tenang nih. Iya. Yang lain ikutin jadinya ya. Iya, jadi saya tenang nih. Oh, jadi yang saya makan tuh aman ya. Setidaknya dia punya perasaan tenang ya. Tentram. Nah, YLKI dia akan memantau, melakukan monitoring gitu kan secara dari mandat konsumen ya, gitu kan, memantau sampai mana. Betul nggak? Oh, ternyata betul. Mungkin YLKI akan memberikan semacam apresiasi ya. Nah, seperti itu mungkin dan ini sangat penting langkah ke yang Mas Agus tadi. Salah satu bagian dari sertifikasi ada yang sudah ada kan NKV ya, nomor kontrol veteriner ya, yang udah asuh lah istilah kalau kata teman-teman Kesmalvet itu. Tinggal tambah 1 ya kan, bahwa dia welfare, sehingga muncullah produk-produk yang high welfare. Wagyu itu sebetulnya kan dari super welfare dan harganya mahal dan enak ya, bisa dinikmati dan oke. Dan itu sebetulnya tadi bisa jadi salah satu strategi bisnis atau motif bisnisnya. Dan ini akan kembali ke profit keuntungan bagi produsen. Sebetulnya banyak yang diuntungkan sebenarnya ya. Tapi kalau itu yang penjual ketaki jilid 2 itu yang nah itu PR kita sebenarnya ya. Dia nggak mustahil. Nggak mustahil kalau di pasar dan di jalanan itu karkasnya berasal dari peternak yang menerapkan animal welfare ya, nggak mustahil. Asal tadi ada support dari pemerintah bahwa mewajibkan semua peternak menerapkan itu, atau dari tuntutan dari masyarakat bahwa saya nggak mau makan itu, saya nggak mau beli di jalanan. Cuma kan kalau masyarakat yang mana kan susah. Kita sadar diri lah bahwa masyarakat kita masih terbelah-belah antara pendidikannya seperti apa, kesadarannya seperti apa gitu. Maka dengan hal ini kemampuan membayarnya. Betul. Mbak Anggi dan juga Mas Agus, apakah sepakat daging ayam yang ada di pasar tradisional di tadi restoran cepat saji jilid kedua tadi memang tidak terlalu memperhatikan animal welfare tadi? Nggak ada jaminannya, garansinya apa gitu. Kalau kita melihat di perusahaan udah punya sistem gitu ya, di retail besar ataupun restoran chain, itu mereka udah punya sistem. Ya pasti juga dilihat gitu kan karkasnya seperti apa untuk bisa menghasilkan produknya dia, jadi nggak bisa sembarangan kan gitu. Kembali ke sana. Kalau kita bicara tadi yang second layer jilid kedua, ini siapa yang menjamin kan gitu. Fakta paling mudah dilihat adalah pada saat mereka membawa ayam ke pasar. Pernah lihat kan diikat kaki taruh di motor dan itu sama sekali tidak menerapkan animal welfare. Kalau di slaughtering house yang sudah menerapkan animal welfare, itu sampai kita bicara human welfare itu dikesampingkan. Saya banyak cerita. Jadi kalau misalnya ayam udah datang nih, ayam datang itu nggak boleh nunggu terlalu lama, gitu. Sampai orangnya itu yang mesti tunggu, udah misalnya dia shift malam, ya long shift jadinya, mesti sampai ayam benar-benar habis, sampai nggak bisa Jumatan, gitu kan? itu yang dihadapi oleh RPH ya, RPH yang sudah menerapkan animal welfare ya. Chicken oriented istilahnya. Chicken oriented ya. Ya menarik ya. Jadi kalau dari diskusi kita sekarang ya, jadi saya melihat bahwa
yang kita bicarakan animal welfare tuh sebetulnya sangat mungkin diterapkan dan sudah ada sebetulnya, sudah diterapkan nih ya. Tapi yang tadi ya kita nggak pernah tahu yang mana, ya kan? Jadi kami sebetulnya dan YLKI, kenapa kita selama ini mencoba untuk berdiskusi, membuka diskusi dengan para perusahaan itu, tolong kami dong, ya kan? Declare, ya kan? Kenapa itu penting? Karena itu yang tadi kita udah tahu, oh perusahaan ini udah animal welfare, perusahaan ini belum, tapi harganya kok sama, kan bisa jadi seperti itu. Yang terjadi adalah apa? Saya akan memilih, saya pribadi nih, saya akan memilih produk yang menerapkan animal welfare karena itu menjadi add value bagi saya. Secara pribadi ya, add value kan. Apalagi saya muslim juga ya, jadi saya berkontribusi juga gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu udah berani untuk declare, dalam artian saya yakin nih SOP-nya mereka udah oke, ya saya yakin gitu ya. Tinggal ditambah lah atau disesuaikan ya, update lah gitu ya. Kalau mereka udah declare atau perlu semacam dari pemerintah semacam itu? Sebetulnya pemerintah itu namanya punya NKV tadi. NKV itu salah satu tanda declaration, tapi itu pun ya ini di Kementerian Pertanian. Pertanian dan mereka masih sosialisasi. Ini juga mungkin kita bantuin mereka juga nih sosialisasi ya. Jadi itu udah bagus ya, tinggal tadi disempurnakan dengan menambahkan welfare dalam kriterianya. Saya yakin kata mereka sudah ya, memang kita lihat standarnya seperti apa. Artinya produsen-produsen dengan skala yang besar sudah mafhum terkait dengan hal ini, dengan animal welfare ini. Dan PR-nya adalah yang produsen-produsen yang tadi ya, yang kelas menengah, dan itu akan menjadi PR tersendiri untuk kita, YLKI dan kita semuanya. PR-nya lebih besar, stakeholder ternyata lebih luas, dan itulah yang harus kita pikirkan bersama solusinya. Betul, saya setuju ya. Dan saya kira perlu contoh yang sekarang hadir misalnya dari pelaku usaha, kemudian apakah benar, apakah enggak begitu. Baik, ada kebetulannya dari produsen yang hadir langsung di sini, boleh untuk memberikan tanggapannya terkait dengan diskusi kita kali ini. Kami persilahkan. Dari PT Suja, kami persilahkan. Ada perwakilan. Oke, boleh. Mohon maaf. Ya, saya. Silakan, Pak. Dari PT Suja dengan Pak siapa? Silakan. Ada Pak Pradityo dari PT Suja, mungkin akan menanggapi hasil diskusi kita kali ini dari teman-teman yang hadir di sini semuanya. Silakan. Selamat pagi semuanya, terima kasih sebelumnya. Saya dari PT Super Unggas Jaya dan kebetulan saya ada di bagian divisi slaughterhouse-nya. Slaughterhouse-nya. Ya. Jadi memang Agus. Iya, Ibu. Jadi mungkin ini skalanya seberapa besar kalau boleh? Untuk saat ini dari Suja memang masih kecil, baru 4.000 ekor per jam. Per jam? Ya, per jam. Oke. Termasuk kecil ya. Di antara yang besar. Ya, jadi menanggapi diskusi ini tadi juga saya sangat setuju dengan Ibu dan Bapak Anggi dan Bapak Agus. Ya. Jadi memang kami di sini sudah bersertifikasi. Jadi ada sertifikat halal dan juga NKV, di mana NKV itu ada juga surveillance-nya dari dinas terkait mulai dari hygiene sanitasi, mulai dari animal welfare-nya sendiri. Memang untuk saat ini NKV memang belum sampai ke yang dalam untuk animal welfare. Nah, kalau untuk itu sudah ada, tapi assessment-nya untuk animal welfare sendiri belum ada. Tapi ada mencakup di situ juga NKV seperti itu. Kemudian dari ini tuntutan konsumen juga, Ibu, kita ada juga di situ yang mengatur mengenai animal welfare. Jadi pengistirahatan ayam, terus kematian ayam yang yaitu mati karena disembelih, bukan mati karena masuk ke
apa namanya skalder. Kaling. Nah, seperti itu juga diatur. Jadi kami sangat memperhatikan itu terkait animal welfare. Kemudian informasi yang saya dapat dari tim di farm pun juga sudah menerapkan animal welfare juga. Karena tidak apa namanya untuk populasi tidak, kalau di kami ya itu tidak yang dipaksakan gitu. Jadi memang kapasitas 10.000 ya 10.000. Jadi kan insya Allah sudah. Ya. Ya, itu insya Allah sudah. Jadi memang apa namanya untuk penggunaan AGP juga kan kita sudah menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang menurut Menteri Permen nomor 14 2017 itu kan sudah 2018 itu sudah ini tidak diperbolehkan lagi untuk AGP. Nah, itu kita juga sudah menyesuaikan. Ya. Ada tanggapan ya? Mungkin saya tanggapi gitu ya Mas ya. Sebetulnya hal-hal seperti ini dan yang kita inginkan sebetulnya yang tadi yang soal declare ini kan sebenarnya kan pernyataan declare gitu kan dan memang kita bisa setelah event ini ya mungkin kita akan bisa duduk bersama lagi kan untuk lebih banyak lagi para pelaku betul dan begini Mas jadi kita butuh champion sebetulnya yang bisa oke, kami seperti ini ya mungkin kita menunggu juga ya diajak jalan-jalan ke farmnya gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Mari kita janjian nanti bisa juga ke slaughter kita. Nah itu di Kuningan kita. Iya. Kuningan Jawa Barat. Tidak boleh kalau di kota Ibu. jadi mungkin seperti itu ya. Jadi memang yang kita inginkan sebetulnya komunikasi gitu kan. Jadi mungkin karena kita ini YLKI keras gitu kan. WAP keras juga mungkin terlihat ya. Jadi orang-orang tuh kayak aduh gini takut. Sebetulnya enggak ya. Jadi memang bahkan saya sendiri ya di Indonesia itu mandat saya adalah bagaimana saya bisa membantu para pelaku usaha untuk kalau kita bicara mengenai animal welfare baiknya seperti apa. Pertama ada beberapa perusahaan yang menghubungi saya sih sebetulnya kan karena mereka mau ekspor ke Eropa. Ya kan? Nah, tadi ya. Jadi Mas, saya harus menyiapkan dokumen animal welfare. Ini gimana ini? Karena EU meminta itu. Karena kebetulan World Animal Protection itu bagian dari Dewan Animal Welfare di EU. Jadi kita duduk di situ yang memberikan kayak rekomendasi atau apa gitu kan. Saya bilang mari sama-sama. Toh kami pun sebetulnya dalam posisi yang kita menginginkan kita punya high welfare product ya, yang itu bisa kita banggakan sih sebetulnya kan. Dan arahnya ke sana gitu ya. Jadi jangan sampai terlihat wah ini mau menghalangi bisnis saya atau tidak boleh makan karena pernah juga ya. Jadi WAP nggak boleh makan daging ayam kita. Enggak, enggak gitu. Justru iya ayam yang kalau kembali ke Al-Quran ya Mas ya halal dan thayyib. Nah, yang baik gitu ya. Itulah yang harus kita dorong. Mungkin tanggapan dari saya. Mas dari pelaku usaha sendiri apakah sempat terbersit bahwa animal welfare dan konsep-konsep semuanya ini justru akan mempersulit para pelaku usaha? Ya. Kalau dari baik. Kalau menambah biaya karena memang dari awal kita concern juga ke situ Ibu. Jadi terkait shelter macam-macam kita sudah siapkan. Jadi memang ada ya. Memang kita kan niatnya seperti itu dan ya ikhtiar kita untuk mensejahterakan hewan. Di mana apa namanya pun sekarang juga ya itu tadi kembali lagi ke customer yang besar pun concern ke situ gitu. Ya. 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 Kemitraan tadi. Oh iya ada juga kemitraan. Dikontrol. Iya, mitra. Iya, tiap saat ada. Ya.
Memang kalau memang saat ini kita kan ini Bu, apa namanya, pengawasan itu yaitu tadi tidak bisa 24 jam. Iya. Kalau secara perusahaan itu sudah sesuai dengan animal welfare. Cuma kita kan juga sudah ada ini juga nih jadwal atau apa namanya program aplikasi. Nah, seperti itu juga sudah ada sesuai dengan animal welfare. Cuma itu tadi kembali lagi ke peternak akhirnya. Iya. Oke, Mbak. Sebenarnya mau pakai mata-mata kok bilang di sini, Mas. Iya. Iya. Itu sebenarnya bisa dipecahkan dengan solusi sistem sebenarnya ya. Iya. Karena memang benar tidak bisa mengawasi 24 jam, tapi ada sistem audit yang terschedule, ada audit yang randomly juga ada. Unannounced yang kita bisa datang sidak istilahnya ya. Dan juga ada ini kayak ada punishment dan reward mungkin ya. Betul. Itu mutlak perlu ya. Mutlak karena ini akan mengencourage mereka untuk mereka kan kontraknya. Iya. Dan artian kalau misalnya hasil penelitian auditnya itu scoring bagus, biasanya. Scoring ya, mungkin ada bisa mitranya akan diputus atau semacam kontraknya itu. Betul, mungkin ya mungkin bisa seperti itu ya. Salah satunya. Iya. Ada siraman rohaninya ya. Nanti kami sampaikan ke manajemen dulu. Sip. Gitu. Tapi artinya bisa saya sedikit lihat ada kemauan dari PT Suja ini semangatnya untuk mengolah dari peternakan ini adalah untuk kebaikan konsumen dan semata-mata tidak takut kepada LKI, kepada BAP dan yang lainnya semacam itu kan boleh disimpulkan. Seperti itu, Mas. Tapi untuk kemaslahatan konsumen seperti itu. Iya. Ya, jadi memang bisa dibilang sebagai mitra. Jadi karena kan kita kan juga di sini kan rantai ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, pastinya kan juga YLKI juga sebagai apa namanya lembaga yang ya itu kan bisa. Nah, ya benar. Ada mungkin target ke sana. Rencana memang kita ada target untuk ekspor, tapi memang belum ini. Ya. Target harus ada ya. Iya. Ya. Baik. Ada tanggapan dari Mas Agus Jamanggi? Kalau saya bisa garis bawahi ya sebenarnya memang dari komitmen pelaku bisnis pasti sudah ada ya. Karena tuntutan sebenarnya seperti itu. Niat awalnya mereka juga nggak jelek ya. Iya. Apalagi secara hitung-hitungan ekonomi ternyata memang lebih costly kalau lebih costless kalau pakai animal welfare. Dia tidak mendapatkan produk dari mitra itu yang macam-macam kondisi kesehatannya, itu malah prima kan, lebih prima kan, sehingga dari segi ekonomi lebih ini. Iya. Amin. Betul semacam itu ya. Iya. Jadi dengan sendirinya mekanisme pasar berjalan. Iya. Ya kan. Kalau pelaku bisnis minta dari mitranya ayam sehat, peternaknya juga harus piara ayam dengan sehat, ya kan, betul. Terus kemudian kalau dia declare ayamnya itu animal welfare certified, konsumennya juga pasti secara mekanisme pasar akan ke situ, ya, iya. Apalagi ada support dari YLKI, campaign dari YLKI bahwa jangan makan yang tidak animal welfare certified, tapi makanlah di tempat-tempat yang animal welfare. Karena betul loh Mas, jadi YLKI itu dia perlu endorser, jadi endorser. Karena apa? Karena selama ini nih konsumen tuh ketika sering kita diskusi ya seperti ini suka nanya, Mas Ruli, jadi yang kita harus konsumsi yang seperti apa? Jawaban saya apa? Saya nggak tahu. Yang Suja. Saya nggak tahu kenapa. Karena yang dari Suja aja gitu. Karena tidak ada perusahaan yang declare. Sampai sekarang ya mungkin baru saya dengar ya, misalnya ini informal mungkin ya, mungkin nanti formal lebih baik. Secara declare ya bahwa produk kami sudah memenuhi checklist ini, ya kan? Karena ya selalu ditanya, Mas dari seluruh Indonesia misalnya kan, dari Medan, Mas Ruli, aduh gimana nih? Jadi ayam apa yang kita harus konsumsi gitu kan? Ada rekomendasi nggak? Jawabannya sama. Aduh, saya juga terus terang saya sendiri bingung gitu. Itu karena saking nggak adanya yang dari produsennya. Ya.
apalagi QSR ya, quick service restaurants ya, yang pasti ya. yang namanya anak-anak ya. Ya. Wah, makan di sini dong, makan di luar. Kan? Rekomendasinya apa? Nggak ada. Ya udah deh, kita makan nasi tutup oncom aja. Aman gitu. Jadi memang sebenarnya ada, cuma nggak declare aja. Ya. Persis. Nah, jadi sebenarnya ada, tapi tolong ya, ini mungkin saya yakin ya, ini berkaitan dengan prosedur SOP mereka. Ya. Tapi ini yang bisa disampaikan. Jadi pada rekan-rekan QSR yang mendengar kami saat ini ya, mungkin saatnya untuk menghubungi supply chain masing-masing ya, untuk coba deh kita untuk mengedepankan informasi ini, karena informasi inilah yang ternyata saat ini dibutuhkan masyarakat. Apalagi kita bicara masalah pasca pandemik ya. Masalah pasca pandemik, masyarakat tuh butuh produk-produk yang menyehatkan, gitu, menentamkan. Alhamdulillah sudah. Ya. Mungkin lebih tepat lagi adalah divisi marketing kali ya. Dia dari QA-nya, dari supply chain-nya bilang ke marketing divisinya untuk mengkampanye tadi itu. Bisa. Ya. Iya. Dari peserta Zoom, adakah dari mitra pelaku produsen juga di sini? Mungkin ingin menanggapi terkait dengan hal ini langsung. Ini saya buka sesi Q&A, bisa menanggapi atau bertanya langsung terkait dengan hal ini ataupun mengkritisi sama-sama. Monggo silakan. Tapi sebelumnya untuk PT Suja, monggo tadi bisa diagendakan segera ke manajemen untuk segera mendeklar secara formalnya ya Mas. Tadi kan sekarang secara informal tadi mungkin. Macam itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Dari Mas Suja. Terima kasih. Ya. Ada dari YLKI Mbak Ani. Ya, YLK Mitra. Kulteng Pak Salman. Oke. Sebenarnya banyak yang bergabung kan di Zoom ini, pastinya ingin penasaran atau gatel ingin mengkritisi, memberi masukan, monggo terkait dengan hal ini. Tapi terkait dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya standar kesejahteraan animal ini, Mas, sinerginya semacam apa antara rantai pasokan ini banyak banget, agar lebih tersinergi dengan mudah, mengkomunikasikannya juga dengan mudah seperti apa? Ini PR bersama kan YLKI juga. Nah, sebetulnya PR ini bukan PR yang rumit untuk bisa diselesaikan sebetulnya. Jadi kalau saya lihat nih, niche-nya itu udah ada. Jadi dan ini solvable ya, bisa solvable gitu kan. Jadi tadi doable sekarang solvable. Solvable karena apa? Semuanya itu udah punya SOP yang sama sebetulnya. Ya kan? Sebenarnya kan sharing SOP yang sama, karena ini menjadi hal yang penting ya bagi semua rantai pasok. Memang ini yang akan jadi checklist gitu ya. Nah, satu-satu. Kedua, pemerintah nih ya sebagai regulator, ya kan. Dan ini menjadi hal penting ketika pemerintah bisa mengadres isu ini dengan baik, membuatkan framework-nya, ya, kerangka kerjanya, baik berupa peraturan mungkin ya, atau berupa sertifikasi, ya, atau berupa tadi punish and reward. Dan artian kalau misalnya beberapa perusahaan yang sudah menerapkan animal welfare, dia akan memberikan reward misalnya kan, seperti itu ya. Ketiga, juga di sini dari pihak perusahaan sendiri ya, mungkin lewat asosiasi gitu kan, ini juga bisa dikomunikasikan gitu kan. Jadi itu juga peran asosiasi di sini sangat penting juga ya, sebagai informal communicators lah ya. Dalam artian kami udah punya ini loh, kami punya ini, ya kan? Lu punya apa? Nah, disitulah peranan we support each other. Iya, we support each other ya, itulah si peranan. Dan yang paling doable yang bisa dilakukan sekarang adalah mari sama-sama membuat working group. Kelompok kerja YLKI, WAP misalkan, ada praktisi di situ gitu kan, ada apa ya kan, kita sama-sama membuat working group bersama untuk oke, kita akan cari solusinya, dan itu tadi doable dan solvable. Nah, itu dia, itu hasil mungkin yang sebenarnya sangat mungkin untuk kita capai ya. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya dari para partisipan
Ini ada dari salah satunya saya bacakan ya, saya izin. Ada dari Yulina, saya ibu rumah tangga, biasa membeli ayam broiler di pasar tradisional, oke ya. Ini yang menjadi concern kita tadi ya. Bagaimana cara untuk tahu bahwa ayam itu sehat atau tidak? Karena ayam-ayam itu tidak ada labelnya. Terima kasih. Monggo siapa yang mau menanggapi dalam ini? Dari teman-teman QA. Ya, kalau untuk melihat mengetahui ciri-ciri ayam sehat enggaknya lebih secara visual sih ya, lebih secara visual. Bisa ya, kasat mata bisa ya? Bisa, tapi tidak menjamin 100%. Oke. Terutama yang ada labelnya. Mungkin hanya dari warna, terus tekstur, secara appearance seperti apa. Cuma kalau Ibu Yurlina mau lebih pasti lagi, lebih baik yang memang memilih ayam yang sudah ada labelnya. Biasanya ada market-market yang terdekat di market-market yang ada di situ. Kalau tradisional mungkin saya tidak menyarankan ya, karena banyak cara untuk membuat ayam kelihatan segar sekarang ya. Contohnya ayam dikasih pewarna lah, dikasih apalah gitu, sehingga nah, kecuali kalau dia belinya ayam hidup disembelih di situ, nah itu mungkin lebih fresh lagi. Terutama kalau dia melihat sendiri disembelihnya dengan cara yang sesuai syariat seperti itu lebih saya sarankan. Di pasar tradisional juga ada kok ya. Ada. Dilihat ini masih hidup dan segar, ayo saya mau yang ini dipotong di situ juga ya. Nah, itulah yang kadang-kadang kita meragukan kesegarannya ya. Biasanya bisa dicirikan dengan harga lebih murah, biasanya lebih mungkin ayam kemarin atau ayam yang semalam ya. Seperti itu. Ada Manggi dari tambahan. Iya, sama tadi seperti Pak Agus ya. Kalau kita sebagai konsumen ya tadi ya, kalau mau aman ya tadi ada harga pasti gitu ya. Iya, betul. Ya, pilihan ayam hidup itu oke gitu ya. Dan kita bisa jamin freshness-nya. Cuman kalau sekarang kan memang kondisinya nggak bisa selalu ya kita dapat ayam hidup gitu, ini agak susah nih, agak susah carinya. Terlalu lama juga, waktunya lama juga ya. Betul. Membeli, nyabutin bulunya. Wah, effort ya luar biasa. Kalau ibu-ibu sekarang kan maunya convenient. Instan. Kalau bisa file gitu kan, udah nggak ada tulangnya, seperti itu. Kok kebutuhannya udah seperti itu. Tapi ya kembali, jadi ya kita untuk yang aman tadi kita cuma lihat penjaminan tadi di label, logo halal. Apalagi kalau ada label animal welfare certified ya. Saya setuju gitu ya. Nah, sebetulnya inilah potret kekhawatiran konsumen sih sebetulnya ya, di mana mereka betul ya, di mana mereka itu sekarang tuh karena tidak ada informasi yang mumpuni lah, ya kan. Bahkan NKP pun yang memang disosialisasikan sama pemerintah juga belum sampai ke sana, gitu kan. Pembinaan pun juga belum sampai ke sana, gitu kan. Ini menjadi PR-nya teman-teman di kementerian ini ya, untuk mensosialisasikan NKP bukan hanya ke konsumen, tapi juga ke pelaku usahanya. Nah, kayak pasar itu kan. Jadi di mana mereka betul. Jadi hal-hal tersebut bisa dilakukan dengan baik. Yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita memilih ayam gitu kan, tadi kan secara fisik ya kan, secara apa, dan mungkin harus digarisbawahi juga nih, ayam yang kalaupun ada ayam hidupnya di situ ya kan, kita harus lihat kondisi ayamnya yang gimana di kandangnya itu. Karena kalau kandangnya yang berjejal-jejal, itu ada kemungkinan ayam itu sakit juga itu. Ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu datang ke pasar terus lihat ya, saya mau beli ayam, ya kan? Wah, ini hidup nih, masih sehat semua. Tapi ya? Kandangnya itu udah ada yang sayapnya udah patah lah, kotoran macam semua ya. Di situ amoniaknya. Betul sekali. Ada kotorannya di situ semua kan. Jadi terus berpikir bahwa wah ini ayam nih segar. Oke, ngomongin freshness, oke, ya kan? Tapi ngomongin ayam itu sehat atau tidak harus dilihat. Nah, belum tentu, betul, ya kan? Memang pilihannya akan kembali ke opsi-opsi yang memang sudah ada labelnya. Dan ini yang menjadi seruan kami juga ya, Mbak Indah ya, untuk pemerintah gitu kan, untuk
lebih ini lagi lah ya, lebih kuat lagi ya, lebih jauh lagi ya, jangkauan pendampingan dan pembinaan mereka terhadap para pelaku usaha bisnis ayam yang ada di pasar. Dan rantai pasoknya juga nggak sederhana ini Mas ya. Rantai pasok kalau di pasar sederhana Mas kadang-kadang. Pasar ya? Ya, jadi ayam-ayam yang dari peternak mandiri biasanya dilempar ke pasar dan itu cuma satu atau dua link ya. Dan jadi concern adalah yang di peternak mandiri itu saya pernah melihat ada peternak mandiri yang justru dia welfare. Ada. Dan itu perlu disampaikan karena menjadi pelanggan. Kalau ini sudah bagus, kalau orang pelanggan pasti kalau di YLKI ketua YLKI ini ketua pintu membayar bulan ketika dia di depan. Jadi dia ke pasar itu harus disiapin karena dia itu pakai modal untuk mereka. Jadi mereka akan ada terbebani gitu ya untuk memberi produk yang terbaik pastinya. Nah, asas kepercayaan nih jalan lagi. Mungkin tuh ya, kembali ke situ ya. Kembali ke situ ya. Jadi ke ibu-ibu yang lain ya. Hal pertama selain dia melihat fishing ayam, posisi ayam di mana di kandang atau udah ada di situ, yang kita bisa lakukan adalah menanyakan. Bertanya. Jangan sungkan untuk bertanya ya. Bang, ini kandangnya di mana? Ini ngambil dari mana? Setidaknya itu aja dia bisa melihat ya akan ada atensi dari konsumen terhadap si penjual ayam. Ada pertanyaan selanjutnya nih kita baca bersama ya. Selamat siang, saya Berliana dari Tanjung Abang University. Wow, saya ingin tanya kepada para pembicara, bagaimana jika saya ingin mengkonsumsi ayam fried chicken yang biasa ada di pinggir jalan tadi ya, jilid 2 tadi ya, karena itu pilihan yang enak dan murah. Ini pasti kuncinya murah. Bagaimana mengidentifikasi ayam yang digunakan merupakan ayam yang high welfare dan apakah lebih baik tidak dikonsumsi kalau ayam pinggir jalan tadi? Seperti apa? Mau yang menanggapi? Ya kembali dari pembicaraan yang tadi ya, kalau kita mau mendapatkan produk yang sudah memenuhi standar welfare-nya, tidak mudah karena sekarang ini masih bias semuanya, tidak ada labelnya ya. Sehingga yang saya sarankan adalah ya bertanya ke pembelinya, penjualnya dari mana ayamnya berasal? Apakah dari tradisional yang mana? Apakah dari mandiri atau dari market, minimarket atau yang sudah punya label seperti itu ya. Dan lebih gampangnya lagi identifikasilah finish produknya. Jika banyak memar-memar, banyak patah-patahan itu mungkin kemungkinan besar memang ayam yang hidupnya tidak diperlakukan dengan baik. Karena memar itu biasanya berasal dari benturan waktu dia hidup, bruise istilahnya ya. Jadi kalau melihat pada waktu beli ayam di jalanan yang kita buka sudah hitam di beberapa tempat, itu kemungkinan besar dia tidak mendapatkan kesejahteraan yang cukup pada waktu hidup. Ada tanggapan lagi? Tambahan mungkin dari saya itu informasi yang betul ya dan memang seperti itu. Jadi kalau mungkin sampling mungkin ya, kayak kita datang ke satu gerai ini terus kita lihat ayamnya, wah tadi kan banyak yang memar-memar ya, apa kita langsung bilang lain kali saya nggak mau lagi beli di situ gitu kan, karena memang itu tadi yang pasti itu tidak welfare ya. Ayamnya udah kebentur, udah apa dalam transport seperti apa. Nah, saya hanya coba untuk menanggapi yang enak dan murah ya. Ini menarik ya. Karena bagaimanapun sebenarnya kita ulas di awal tadi enak udah ya kan? Enak ya. Terus terang. Enak itu pasti teman-teman atau rekan-rekan ya itu mengkonsumsi tepungnya. Bukan daging ayamnya. Kulitnya. Kulit yang nempel tepungnya itu tadi ya. Tepungnya ya, flavor tepungnya biasanya enak tuh itu, bukan dagingnya ya. Karena apa? Karena dagingnya itu biasanya, ini pengalaman ya, maksudnya biasanya dicolek dengan saus kan. Nah, jadi nanti harus ada tepung welfare mungkin. Bukan maksud saya begini. Gimana? Jadi arahnya begini. Arahnya gimana? Salah satu standar welfare itu adalah dari jenis breed-nya ya, jenis keturunannya. Ada namanya slow breed, ada namanya quick
fast breed ya, dikasih hormon ya kan. Nah, itu kalau fast breed itu yang sekarang ya, mungkin hormon mungkin nanti dulu. Yeah. Yang fast breed itu sekarang itu 27 hari sampai 30 hari ayam masa hidupnya. Jadi dari kecil, dari DOC gitu kan, DOC itu sampai panen itu cuma 32 hari. Bahkan yang baru nih, yang sekarang mau di 28 ya, 21 Mbak. Bahkan yang mau diintroduce ke pasar kita itu 21 hari. Jadi si ayam itu bisa kita 21 hari, artinya dan sudah ada penelitian ya, rasa ayam kesini tuh udah nggak enak, udah nggak ada rasanya. Iya. Beda sekali dengan ayam kampung ya pastinya. Ya. Jadi rasa ayam broiler kesini ya, ke arah sini itu udah nggak enak gitu. Right. Mengingat waktu yang sangat terbatas, kita langsung menyapa pertanyaan berikut dari Gatot. Mas Gatot, saya ingin bertanya. Gegot, sorry. Saya ingin bertanya apa yang menjadi latar belakang YLKI melakukan studi tersebut. Karena saya sudah memilih bahwa konsumen itulah yang paling perlu untuk dibela. Untuk itu, saya melakukan hal-hal yang juga mencurigakan gitu. Dan diinformasikan. Dan saya berharap Mas Gegot juga akan menyampaikan ke orang lain, hati-hati soal ayam broiler yang tidak mensejahterakan ayamnya. Bayangin aja kalau punya bayi, kemudian bayinya disusui atau diberikan kuah ayam yang kemudian ayamnya nggak bahagia itu anak. Percaya kata Al-Quran itu memang harus selain halal harus thayyib juga. Nah, itu aja. Right. Intinya tadi berarti Mbak Indah ini sayang pada Mas Gegot, sayang kita semua, penggemar ayam semua juga ini di sini pastinya. Itu yang udah Dan berharap mungkin Mas Gegot juga begitu juga sama temennya, paling enggak katakan pada 6 orang aja udah bagus. Nah, kalau saya tambahan di sisi saintifiknya, kan kenapa YLKI membuat studi ini? Ya bukan tahun lalu kita launching ya, researchnya itu 1 tahun itu tentunya itu. Dan kita sangat hati-hati sekali ya, karena mengingat informasi ini sangat riskan ya, dan untuk ke masyarakat ya, jadi kita sangat hati-hati sekali gitu. Nah, jadi secara saintifik ya, pertama kita mengetahui bahwa ada ancaman dari bakteri-bakteri yang kebal antibiotik, yang imun ini tadi, yang imun ya terhadap kesehatan publik, gitu kan. Dan 75% penggunaan antibiotik itu ada di hewan ternak. Dan itu nanti ujungnya dikonsumsi. 60% ya, 60% nih, ya ini penelitian juga. 60% dari penggunaan antibiotik itu adanya di broiler. Jadi penggunaan antibiotik di ruminasia itu ya, di hewan tuh kurang justru. Itu adanya tuh di broiler ya. Nah, dari sisi itulah ya kita berpikir, wah ini ada potensi nih, apalagi konsumsi ayam di Indonesia itu cukup tinggi. Karena itu sumber protein murah. Jadi tujuan kami di WAP dan di Al-Qaeda pertama dari sisi konsumen ya. Kami dari sisi animal welfare kita melihat sangat penting untuk memastikan si penerapan tata laksana animal welfare itu dengan baik. Yang kedua adalah ini adalah ancaman bagi negara kita. Bagi bangsa kita gitu kan, dalam artian generasi sama seperti COVID gitu kan. Jadi dengan kita melakukan studi ya, mendapatkan hal ini, dan saya rasa teman-teman dari kementerian pernah melakukan juga tuh tahun 2012, mungkin bisa ditampilkan itunya apa hasil hasil risetnya, mungkin studinya ya. Jadi dari situ kita bisa melihat hasil studi yang dilakukan sama YLKI dan WAP itu ada updated information gitu. Jadi update informasi yang terbaru mengenai juga situasi ini. Yang beberapa tahun lalu sudah ada indikasi ke arah situ sebenarnya ya. Yang tabel, mungkin yang tabel kita melihat. Dan juga untuk teman-teman Pak Suja. PT Suja ya. Itu watch your step, somebody else watching you.
Bagaimanapun YLKI akan selalu ya itu melihat tingkah laku mereka, bagaimana dia memperlakukan konsumennya. Betul. Ini adalah bisa dilihat di itu enggak ya di Zoom ya mungkin ya. Kalau kita lihat nih ini ada hasil dari riset kita gitu kan. Jadi beberapa tahun sebelumnya itu sudah dilakukan kayak di Surabaya kan, dilakukan di beberapa tempat lain, ada Surabaya ya di sini kan. Jadi memang ini kayak updated information itu dari apa yang telah dilakukan oleh oleh pemerintah sebelumnya gitu kan, dan teman-teman dari sana pun dari pemerintah ya juga mempunyai data yang kurang lebih sama. Jadi kalau kita lihat nih ternyata tadi tidak ada sesuatu langkah signifikan ya follow up ya baik dari pelaku usaha. Makanya tiap tahun terus diupdate terus diinformasikan Betul. terus ya. Ya, baik, jadi tapi overall karena ini mengingat waktunya sudah hampir habis, dari hal ini yang penting dari YLKI dan WAP adalah semangatnya terus menginformasikan hal ini demi kemaslahatan umat, khususnya konsumen Indonesia ya. Betul. Closing statement masing-masing dari Mas Ruli dan juga Mbak Indah, Mbak Anggi dan juga Mas Agus, 1 menit saja, singkat saja. Dari kami dari World Animal Protection adalah kontaminasi bakteri kebal antibiotik itu berasal dari low welfare practice ya, jadi praktek-praktek kesejahteraan hewan yang sangat rendah gitu. Dan kami berharap kita dapat bekerja sama ya, baik dari YLKI, praktisi, asosiasi, pelaku usaha dan pemerintah ya. Ayo kita sama-sama bukan mencari solusi lagi karena solusinya sudah ada sebetulnya ini ya, gitu kan. Sudah kelihatan banget. Ayo ya. sama-sama kita menerapkan lah, yang menjalankan prosedur yang ada, SOP yang ada, dan itu bisa dimulai dari declare, karena itu kan sangat membantu kami untuk bisa mengidentifikasi dan memberikan apresiasi ya perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah mengadopsi atau berkomitmen terhadap kesejahteraan hewan atau animal welfare itu. Terima kasih ya. Mbak Indah. Terima kasih buat teman-teman konsumen. Jadilah konsumen yang cerdas, gunakan hak Anda, hak untuk memilih dan hak atas keamanan pangan yang Anda konsumsi. Baik. Ya, baik, terima kasih. Baik, untuk semuanya ya, untuk animal welfare ini kami sangat support Bapak Ibu. Jadi untuk industri sebetulnya sudah sangat support, mungkin tinggal komunikasi aja ya Bapak Ibu. Dan semoga gitu ya semua pihak ini nantinya bisa sama-sama, karena bagaimanapun mulai dari animal welfare nanti semua problem bisa teratasi. Jadi nanti Bapak Ibu yang beli di pasar juga udah nggak usah milih-milih, lagi khawatir, ya. Kalau animal welfare sudah jalan, pasti produknya bagus. Baik, Mas Agus. Oke, terima kasih. Juga Anda sebagai konsumen, ya tentu saja jadilah konsumen cerdas, pemilih, ketahuilah tanda-tanda ayam sehat dan nggak sehat, tak cuma ayam saja, tapi semuanya juga kita harus tahu mana yang bagus, mana yang layak dikonsumsi apa enggak. Dan jika Anda sebagai pelaku bisnis, coba naikkan komitmen bisnisnya lebih ke customer oriented supaya customer Anda mendapatkan produk yang layak untuk dikonsumsi. Ada value-nya pasti ada ya, pastinya. Terima kasih Mbak dari Mas Ruli dan juga Mbak Indah serta Mbak Anggi dan juga Mas Agus. Semoga tadi PR kita terkait dengan solusi yang sebenarnya sudah ada kelihatan mata adalah kolaborasi dan komunikasi serta sinergi dengan semua pihak. Itu PR kita bersama. Semoga kita bisa menciptakan animal welfare di Indonesia ini demi kemaslahatan konsumen tentunya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa kembali di The Chicken Talk series selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.